ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika baru-baru ini dikabarkan dengan upaya begitu dalam upayanya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia SDM di bidang penyiaran radio seperti itu ya Pak Philip. Bisa Anda jelaskan ini seperti apa konsep peningkatan SDM tersebut Pak Philip? Ya, ini betul sekali terkait dengan upaya untuk meningkatkan peran RRI pada umumnya. Ya. Dan ini seperti dikatakan tadi, Pak Menteri Kominfo Bapak Johnny G. Plate memberi perhatian yang serius, ya. Karena ini terkait dengan transformasi digital yang sedang kita hadapi saat ini. Dan karena itu LPP RRI diharapkan selalu menjadi garda terdepan untuk penyiaran publik. Nah, karena itu Pak Menteri mengatakan bahwa untuk ke depan SDM yang terkait dengan penyiaran radio perlu mendapatkan pemahaman untuk mengantisipasi semua perkembangan teknologi transformasi masa depan yang terkait dengan transformasi digital. Karena itu Kementerian Kominfo menginisiasi beberapa program peningkatan SDM. Di samping itu juga diharapkan agar LPP khususnya RRI tentunya menyesuaikan atau beradaptasi dengan perkembangan teknologi terakhir ya terkait dengan telekomunikasi, terkait dengan transformasi digital dan seterusnya seperti itu. Oke, baik. Apalagi ini kita RRI ya hari ini juga memasuki usia ke-76 begitu Pak Philip ya. Jadi ini harapan besar begitu dari Pak Menteri ya untuk LPP RRI untuk peningkatan SDM ini. Nah, Pak Philip untuk program peningkatan kompetensi SDM-nya ini secara real program-program apa saja ini bisa disampaikan juga? Nah, itu terkait dengan program transformasi digital itu untuk LPP RRI diharapkan mengambil bagian dalam program-program peningkatan SDM seperti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bagaimana RRI beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Karena kita tahu saat ini siaran-siarannya sebagian besar masih analog ya. Nah, saat ini sesuai dengan ketentuan undang-undang terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja, televisi akan bermigrasi ke digital. Mulai 2 November 2022. Dan tentu saja RRI ke depan diharapkan juga mengambil bagian dalam migrasi ke digital. Karena itu SDM RRI diharapkan mulai bersiap sejak sekarang, karena pada waktunya nanti radio pun akan bermigrasi ke digital. Karena itu seluruh SDM-nya diharapkan mulai dari sekarang menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan terbaru terkait dengan digitalisasi yang sekarang ini sedang didorong di berbagai bidang. Artinya ini memanfaatkan platform digital yang ada seperti itu ya Pak Philip ya, live streaming, podcast salah satunya ini yang sedang in juga begitu, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya begitu ya, karena sebagian besar memang masih menggunakan siaran atau frekuensi analog ya, walaupun RRND juga salah satunya sudah mulai memanfaatkan platform digital ya, live streaming seperti biasanya Pak Philip tahu begitu ya, kita live streaming di YouTube channel RRND seperti itu. Ini yang dimaksud oleh Pak Menteri begitu ya Pak Philip? Betul, ya. Dan kalau kita lihat sejak RRI ini berdiri ya pertama kali, kan mengandalkan siaran ya, siaran di mana publik ya itu mendengarkan
siaran-siaran RRI. Nah, dengan adaptasi pada teknologi digital, maka para pendengar tidak hanya mendengarkan siaran, tapi juga bisa melihat, ya, bisa melihat. Dan itu satu terobosan yang sudah mulai dilakukan oleh LPP RRI sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan adaptasi seperti itu memang didorong sedemikian rupa agar juga memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan pemberitaan atau penyiaran yang dilakukan oleh LPP RRI. Ya, baik. Pak Philip, ini selain ke depan begitu ya, di mana industri radio salah satunya ini terutama LPP RRI begitu yang harus terus disiapkan begitu ya untuk menghadapi disrupsi digital dan juga persaingan global seperti itu. Nah, selaku regulator begitu ya, Pak Philip, apa saja nih komitmen dari Kominfo begitu ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika ini untuk menjaga eksistensi radio ini, salah satunya melalui langkah-langkah apa saja ini yang tengah diupayakan atau yang sudah dilakukan seperti itu, Pak Philip? Ya, kalau kita merujuk pada apa yang menjadi perhatian Pak Menteri Kominfo, Bapak Joni G. Plate, ya, selalu menempatkan LPP RRI dalam konteks penyiaran radio itu mesti berada pada garda terdepan penyiaran publik. Ya. Kenapa? Karena jangkauan LPP RRI itu sampai ke pelosok tanah air. Ya. Seluruh warga masyarakat di berbagai pelosok tanah air mendengarkan radio, dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, dalam kaitannya dengan penyiaran informasi dan komunikasi publik. Nah, karena itu Pak Menteri mengatakan posisi ini harus terus-menerus diperkuat. Nah, diperkuat justru dengan mulai saat ini mendorong RRI agar beradaptasi dengan perkembangan terbaru terkait dengan transformasi digital. Karena menjadi sumber penting diseminasi informasi dan komunikasi publik seperti itu. Baik, artinya ini kehormatan besar bagi LPP RRI begitu ya, sebagai tadi kalau saya tangkap yang Anda sampaikan tadi, RRI sebagai garda terdepan, sebagai pilot begitu ya untuk seluruh radio yang ada di Indonesia seperti itu ya, Pak Philip. Ya, betul. Baik. Dan karena itu posisi RRI harus terus-menerus diperkuat. Apalagi termasuk dengan model untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru dari digitalisasi. Dan RRI pada waktunya akan mengarah juga ke sana. Kita sudah memasuki era 5.0 begitu ya, Pak Philip. Jadi ini salah satu target yang harus dicapai oleh LPP RRI. Ini menjadi salah satu harapan besar dari pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih Pak Philip ya. Ini catatan-catatan untuk LPP RRI ke depannya di usia ke-76 tahun ini, Pak Philip. Ya, sekali di udara tetap di udara. Siap, terima kasih Pak Philip. Selamat pagi, salam sehat selalu. Baru saja